ada gunung, ada gini, itu ciptaan Tuhan. Berarti kalau kita melihat pohon yang besar, berarti itu ciptaan Tuhan. Berarti Tuhan itu ada di pohon itu dong. Enggak, enggak begitu caranya pandangnya. Ya, pohon itu adalah hasil karya Allah. Allah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Siap. Kalau ini satu ini dia mandi apa ini Ustaz? Yang ini nih. Ini bagaimana? Silakan Ustaz. Mungkin mau latihan rahang sedikit. Mungkin Ustaz di Madinah siapa tahu beliau dapat hidayah. Ya. Kemarin beliau mau syahadat kalau tidak salah kemarin. Oh, Oten ya, saya kira Muslim. Oh, Oten, dia masih Oten Ustaz. Oten agak ke kiri sedikit. Agak-agak ke kiri. Oten garis kiri berarti ya. Janganlah Bukan kau emosi sama lurus. saya. Ya, Oten garis lurus. Ya, enggak pemuja. Pemuja Yesus salam kenal Bang ya. Ya Ustaz. Cek 1 2 3. Nah, ini enak. Tadi menggema-gemas yang tadi mah. Silakan bertanya apa aja dah. Nah, aku kemarin di beberapa roomnya teman-teman Muslim. Nah, cuman satu gini aja. Coba yakinkan saya Ustadz dulu. Menurut Ustadz Tuhan itu seperti apa di Muslim? Tuhan Islam itu maksudnya ya, tentunya Tuhan Islam itu yang logik ya, yang masuk akal gitu. Ya, jadi Tuhan yang masuk akal tuh seperti, mungkinkah Tuhan menjadi manusia? Enggak mungkin. Karena Tuhan yang masuk akal adalah Tuhan yang tak kelihatan. Ya. Jadi Tuhan kami itu adalah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Artinya apa? Jadi kalau pertanyaan Anda itu Tuhan dalam Islam itu siapa? Ya kan? Ya Allah Azza wa Jalla. Jadi satu-satunya Tuhan yang wajib disembah itu hanya Allah, karena dialah pencipta seluruh alam, tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu dalilnya itu ya. Banyak dalilnya innani la ilaha illa anna. Ya, karena Tuhan yang tak terlihat itu lebih masuk akal dibanding Tuhan terlihat. Kalau Tuhan terlihat berarti sama-sama dia. Sama-sama dengan manusia, apa bedanya dengan kita? Mungkin orang-orang Kristen selalu mengatakan begini, Dionysius atau son of the god daripada dewa Zeus itu adalah mitos. Perseus, dewa yang turun ke bumi, adalah mitos. Ya, dewa Mitra yang turun ke bumi adalah mitos. Tapi ketika Tuhan turun ke bumi, kalian anggap lumrah, kalian anggap lazim. Ya, ini bukan kelaziman, tapi apa? Ini namanya adalah logical fallacy. Udah tahu bahwa dewa turun ke bumi itu mustahil, ya, satu raja-raja, dalilnya banyak lah, ya, mustahil. Tapi kalian anggap lazim, inilah namanya logical fallacy, sesuatu yang salah diulang-ulang, maka itu akan menjadi kebenaran. Nah, pertanyaannya itu begini, mungkinkah Tuhan menjadi manusia? Enggak mungkin, karena kalau Tuhan menjadi manusia maka hilang itu yang hilang, sifat ketuhanannya hilang. Itu Bang. Ya gimana bang Pemuja, silakan. Kan Tuhan itu maha bisa. Tuhan itu maha bisa nggak? Ya, ada yang tidak bisa dilakukan, yaitu menjadi manusia. Kenapa menjadi manusia nggak bisa? Karena kemahakuasaan itu bisanya kalau gitu. Iya, karena kemahakuasaannya itu justru menghancurkan daripada sifat ketuhanannya sendiri. Ketika Tuhan menjadi manusia, maka akan hilang. Jadi pertanyaannya begini, mungkinkah Tuhan itu membuat lingkaran bersudut? Bukan nggak mungkin, ya. Karena ketika lingkaran menjadi bersudut, bukan lingkaran lagi, namanya jajar genjang, segitiga. Mungkinkah Tuhan menjadi manusia? Ketika dia menjadi manusia, berarti dia bukan Tuhan lagi. Mungkinkah Tuhan pensiun? Itu bukan pertanyaan, tapi itu salah kategori atau salah Anda mendefinisikan Tuhan. Itu Bang. Lanjut Ustaz. Menurut Muslim, menurut Islam, bagaimana Ustadz mengetahui bahwa Tuhan itu memang ada? Dengan kita melihat sekarang, ya. Dengan melihat sekarang ada langit dan bumi,
Dengan kita melihat bahwa hari, siang dan malam, sesuatu perskausal itu nggak mungkin tanpa pencipta, pasti ada penciptanya. Makanya dalam Islam itu kita harus mempunyai akal dan iman. Akal ini adalah, fungsi akal apa? Fungsi akal adalah yaitu agar kita mencari kebenaran. Siapa pencipta langit dan bumi? Siapa? Nah, jawabannya ada di Wahyu. Ketika Wahyu mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi adalah Allah. Qul huwallahu ahad, ya. Dan banyak dalil-dalil yang lainnya. Nah, antara akal dengan wahyu itu harus saling tanya jawab, saling menjawab, harus punya harmonisasi. Kalau seandainya ada salah satu yang salah, berarti ada dua. Kalau ada salah satu yang nggak masuk akal, berarti ada dua kemungkinan. Akal Anda yang salah atau Alkitab Anda yang salah. Makanya antara rasio dengan revelation, antara akal dengan wahyu itu harus seimbang dan tanya jawab. Jadi kalau ada salah satu yang tidak bisa mendukung, ya berarti harus ada pertanyaan, yang mana yang salah? Atau akal Anda yang salah atau wahyunya yang salah? Mungkinkah Tuhan menjadi manusia? Oh, berarti nggak mungkin, ya. Berarti ada yang salah nih. Berarti akal kita yang salah. Kalau seandainya, oh mungkin aja kata Kristen, Firman 1 ayat 1, ya Yohanes 1 ayat 1. Nah, kita uji secara logika. Sebenarnya original teks itu apa? Benar nggak? Ketika Tuhan berfirman lalu jadi Tuhan, kan begitu, Bang? Nah, jadi antara akal dan wahyu itu harus saling mendukung. Yang kutanya Pak Ustadz, yang kutanya, berarti apa yang cara pandangnya orang ateis bersama dong dengan cara pandangnya Muslim? Maksudnya Kalau gimana? berbicara tentang adanya langit, adanya bumi, adanya gunung, adanya semua itu. Orang ateis itu mereka cara pandang ateis juga kan ada. Jadi membuat perbedaan antara ateis dan Muslim kayak mana? Apa yang mengunggulkan Muslim dari ateis? Orang ateis itu dia mempunyai akal yang liar. Dia hanya mencari tahu siapa Tuhan. Oh, nggak mungkin adanya Tuhan. Dia nggak tahu. Ketika dia menggunakan logika, dia sombong terhadap logikanya, sehingga dia tidak belajar tentang wahyu. Ya, jadi kalau ateis itu kan begini cara pandangnya itu, ya. Ya. Ketika Anda mengatakan Tuhan itu tidak ada, apakah maksud Anda yakin Tuhan itu tidak ada, atau memang Anda belum menemukan alasan yang cukup untuk percaya kepada Tuhan? Ada dua kemungkinan. Atau memang dia tidak yakin adanya Tuhan, atau dia itu hanya belum menemukan. Kalau kita belajar wahyu, ya kita pelajarin mana Alkitab yang paling benar. Apakah Al-Quran, apakah kitab wahyu, apakah kitab Weda. Kita cari itu bagi orang-orang yang berakal. Yang kira-kira yang masuk logika itu Tuhan yang mana. Makanya aku bilang tadi, antara wahyu dan akal itu nggak boleh saling bertabrakan. Wahyu itu adalah semacam, ya gimana? Jadi gini Ustadz, kalau saya dengan penerapan yang diterapkan oleh Ustadz itu membuat saya juga menjadi saya itu jadi liar juga tentang sama dengan ateis, atau mungkin sama kepada cara pandang saya seperti Buddha. Karena kalau penciptaan, adanya bumi, adanya gunung, adanya ini, ya berarti saya bisa melihat Tuhan juga ada di batu. Tuhan juga saya bisa melihat juga kalau di pohon besar, berarti Tuhan juga bisa sebut jadi pohon besar gitu loh. Ya itu tadi, Bang. Ya, kalau menganggap bahwa Tuhan bisa menjadi apapun, ya ini kalau polanya bahwa bisa dia menganggap bahwa Tuhan itu menjadi apapun, berarti dia menjadi apapun, ya. Ini pola Kristen, menjadi makhluk yang sangat najis, menjadi sapi, menjadi pohon. Ya ini kalau kita nggak belajar tentang wahyu, ya Ustadz, maksud saya. Makanya liar cara berpikirnya. Cara yang disampaikan Pak Ustadz itu, kita melihat contohnya adanya langit, adanya ini, ada gunung, ada gini, itu ciptaan Tuhan.
Berarti kalau kita melihat pohon yang besar, berarti itu ciptaan Tuhan. Berarti Tuhan itu ada di pohon itu dong. Enggak, enggak begitu caranya pandangnya. Ya, pohon itu adalah hasil karya Allah. Allah yang menciptakan adanya Ya, pohon. coba terangin saya dong. Pohon. Makanya kayak gitu. Bagaimana kita melihat ada Tuhannya itu dari hal yang diciptakan itu bagaimana gitu loh. Oke. Jadi gini Bang. Ya. Kita tidak melihat Allah itu secara langsung karena apa? Karena hanya melihat ciptaannya, kan begitu. Tetapi ciptaan dapat menjadi tanda. Menjadi tanda ayah. Jadi yang menunjukkan adanya misalnya, nggak mungkin langit ini tanpa yang pasti ada pencipta. Contoh analogisnya begini, sebuah rumah, ya, rumah itu menunjukkan adanya pembangun, ya. Tetapi melihat rumah bukan berarti melihat orang yang membangunnya. Makanya dalam surah Al-Fusilat 53, yang mana artinya begini, ya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada dirinya mereka sendiri. Jadi saya tidak mengatakan bahwa saya melihat Tuhan dengan mata ketika melihat alam, tidak. Tapi saya mengatakan bahwa alam adalah sesuatu yang butuh penjelasan, keteraturannya, keberadaannya, ketergantungannya, ya, ketergantungan alam, ya, dapat menjadi apa? Menjadi indikasi bahwa adanya sebab atau adanya pencipta yang melampaui alam. Kalau Anda mengatakan saya tanya kebalik, ya, kalau Anda mengatakan bahwa alam ada tanpa Tuhan, apa dasar Anda sehingga Anda menyimpulkan bahwa realitas pada akhirnya tidak membutuhkan penjelasan di luar dari dirinya? Coba Anda jawab. Apa yang menurut Anda nggak yakin gitu, sehingga Anda menyimpulkan bahwa realitas itu pada akhirnya tidak membutuhkan penjelasan di luar daripada dirinya? Karena nggak ada yang membuktikan dari hal apa yang diciptakan itu. Gak usah dulu lari ke Bible, ya, gak usah lari ke Bible. Ya, kita melihat dari ciptaan ini, ya. Buktinya kalau memang tumbuhan bisa, kalau apa yang biji tanaman yang jatuh di pohon itu bisa tumbuh sendiri. Terus, nah, kalau apa yang terjadi di sini ini udah tersistematis. Di mana? Dari sistematis yang ada ini, dari mana kita bisa mengenal Tuhan? Karena sudah tersistem, terprogram, gitu loh. Oke. Itu aja Bang, ya. Di mana kita bisa mengenal Tuhan dari yang ada di alam semesta ini, gitu loh. Di mana kita bisa melihat, Ya. apa yang membuat kok ini iya ada Tuhan, kok begini iya ada Tuhan, gitu. Apa yang membuat itu? Kok kita bisa melihat cara seperti itu? Baik, berarti Anda mengatakan bahwa biji tumbuh dengan sendirinya, ya. Biji itu kan tumbuh dengan sendirinya. Oke, saya setuju bahwa setiap biologis biji, ya, dapat saya bilang berkecambah. Saya di luar Ya. bicara, Ustadz, saya Ya. bicara di luar kitab. Iya. Saya bicara di luar Saya kitab. setuju. Jadi Anda mengatakan bahwa biji itu bisa bertumbuh sendiri, ya kan? Saya setuju bahwa secara biologis biji dapat berkecambah itu tanpa manusia menyentuhnya. Tetapi bisa tumbuh sendiri tidak berarti ada tanpa dan sebab, ya, dan tanpa sistem. Justru pertanyaannya, dari mana sistem yang memungkinkan biji itu tumbuh? Harusnya begitu, Bang. Nah, kenapa? Karena biji itu membutuhkan DNA, energi, air, kondisi lingkungan, proses metabolismenya, ya, pembelahan selnya, dan mekanisme biologisnya. Biji itu tidak memilih bagaimana menjadi akar, batang, dan daun. Apakah Anda sedang menjelaskan bagaimana biji tumbuh? Atau menjelaskan mengapa sistem yang mungkin biji itu tumbuh itu ada? Ini dua pertanyaan yang berbeda, Bang. Dua pertanyaan yang berbeda. Makanya coba Anda bayangkan menemukan sebuah jam, ya. Anda menemukan sebuah jam yang sangat kompleks di tengah gurun. Nah,
Iya, Tadi saya bilang di luar Alkitab saya mengatakan ini karena begini, coba bayangkan Ustadz sendiri kalau saya ini seorang ateis yang bertanya seperti ini kepada Ustadz. Bagaimana ya, ya saya Ustadz jelaskan. meyakinkan Tuhan itu dari hal apa yang diciptakan? Dari hal Ya, apa yang diciptakan yang Ustadz bilang itu Allah menciptakan ini semua diciptakan kita bisa melihat bahwa adanya Tuhan. oke. Yakinkan saya bagaimana Ustadz meyakinkan saya kalau Tuhan itu Iya, contoh melihat Tuhan sederhananya itu dari begini. hal apa yang diciptakan Jam. ini bagaimana gitu. Ya, kita ambil contoh sederhananya beginilah, Bang. Bayangkan ketika Anda menemukan sebuah jam, ya, di tengah gurun nih. Lalu Anda berkata, jam itu bisa berjalan sendiri. Ya. Berjalan sendiri itu setelah mekanismenya itu tersedia di jam itu kan. Nah, ketika itu berbeda dengan mengatakan bahwa mekanisme itu muncul tanpa penjelasan. Makanya setiap sistem itu harus ada putus penjelasan. Pers kausal, nggak mungkin sesuatu ada tanpa ada pers kausal yang pertama, pasti ada pencipta. Demikian juga mengenal alam. Kita mengenal Tuhan bukan karena melihat Allah itu seperti melihat pohon, tetapi apa? Melalui tanda-tanda ciptaan dan penalaran tentang sebab, keteraturannya, ketergantungannya dan keberadaan alam itu sendiri. Ya, nggak mungkin sistem itu tanpa sebab. Enggak, coba dari bantu dulu dari Pastor Loading. Silakan, Bang. Pastor Loading itu atau kakak yang satunya coba bantu Apa? Ustadz untuk Iya, apa, Bang? terangkan dulu. Sekarang bertanya dengan Pastor Iya, Rodin. kan Silakan tadi Bang Pastor Pemuda. Loading. Silakan. Iya, begini. Saya mau tanya sebelum kamu lanjut tadi, dari tadi Ustadz saya sudah kasih panjang lebar, saya mau tanya. Kamu ini Kristen atau ateis? Itu dulu. Kamu Kristen apa ateis? Pastor Loading saya bilang saya sampingkan dulu Alkitab. Iya, Pastor Loading iya, saya saya sampingkan tanya dulu dulu. Alkitab. Kamu Kristen apa ateis? Itu dulu. Saya sampingkan bagaimana Pastor Loading, bagaimana saya harus kamu meyakinkan saya tentang adanya Allah melalui apa yang sudah diciptakan. Itu aja. Iya, sekarang begini. Yakinkan saya. Iya, dengar dulu. Kamu mau bertanya kepada saya dengan Ustadz. Bagaimana saya sama Ustadz bisa meyakinkan Anda? Saya dan Ustadz tidak bisa meyakinkan Anda. Karena yang mampu meyakinkan Anda hanya Allah, hanya Tuhan. Kami berdua hanya memberikan penjelasan apa yang kami ketahui melalui kitab kami. Kamu beragama Kristen. Saya beragama Islam. Kamu punya kitab suci, saya punya kitab suci. Guna apa kita punya kitab suci? Dengan kitab suci itulah kita tahu peraturan Tuhan kita. Dengan kitab suci itulah kita tahu larangan Tuhan kita. Dengan kitab suci itulah kita tahu siapa Tuhan kita. Misalnya kamu tanya kepada saya dan Ustadz, bagaimana Tuhan itu? Kita jelaskan pakai Quran surat Toha ayat 14. Tuhan adalah Allah, aku ini adalah Allah, sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatkan aku. Bagaimana Allah itu nama apa gelar? Dijelaskan juga dengan kitab suci kami. Al-Fatihah ayat 1 dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Berarti Allah itu nama. Bagaimanakah bentuk Allah itu? Dijelaskan juga lagi pakai Al-Quran kami. Dia tidak serupa dengan makhluk. As-Surah ayat 11. Ditanya lagi, kenapa dia tidak serupa dengan makhluk? Dijelaskan lagi dalam Al-Quran kami. Tidak ada suatu pun yang setara dengan dia. Kamu bertanya lagi, bagaimana cara saya bisa melihat dia? Dijelaskan dalam Al-Quran juga. Dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Terus timbul lagi, bagaimana cara kita mengetahui bahwa Allah itu ada namun tidak terlihat? Makanya tadi Ustadz kasih Quran surah Fusilat ayat 53. Allah akan menampakkan keberadaannya dari segala ciptaan-ciptaannya. Kalau sesuatu hal yang tidak terlihat itu namun tidak ada, kita punya akal tidak terlihat. Berarti akal kita tidak ada. Nah, timbul lagi pertanyaan, bisakah Allah menunjukkan sesuatu kekuasaan yang tidak bisa ditolak oleh manusia? Dijelaskan juga dengan Al-Quran kami. Quran surah Luqman ayat 10. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Fakta membuktikan langit dan bumi tanpa tiang. Ketika kamu bertanya dan kami sudah menjelaskan sesuai dengan tertulis di dalam kitab suci kami, kamu mau percaya atau tidak itu sudah bukan urusan kami lagi. Yang pasti kami menjelaskan sesuai yang tertulis di dalam kitab suci kami. Nah,
Sekarang kalau saya balik tanya kepada kamu, kamu punya kitab suci yaitu Bible. Bisakah kamu tunjukkan bahwa Yesus itu Tuhan secara tertulis di dalam Bible? Kan tidak bisa. Pasti mutar-mutar dari Matius sampai cap tikus kan? Yohanes 13 ayat 13. Yohanes itu kalau ada saya pukul mulutnya itu, Yohanes sembarang dia 13 berbicara ayat itu. 13. Di ayat 1 Yohanes mengatakan bahwa ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Di ayat 1 Yohanes mengatakan Bapa tidak dapat dilihat, Bapa tidak dapat terhampiri. Yohanes yang mana ini? Coba. Sama-sama Yohanes nih. Sebentar. Bang Lodi. Iya, silakan. Tolong naikin Kamu si sudah Noi melihat dulu, ada Bapa. di bawah Noi. Jelas. Noi di Mana? bawah. Ini lalu Ada di tapi bawah, saya empokan apa? Mau sabar saya buka HP1. Bukan. Itu yang pakai yang satu. Ini yang akun yang baru, yang lama ini. Oh, siap. Nah, silakan begitu. Jadi kalau kami orang Islam itu ketika kami berbicara, kalian bertanya kepada kami menjelaskan sesuai yang tertulis di dalam Al-Quran. Contoh tadi kamu mengatakan apa? Bisakah tidak Tuhan menjadi manusia? Kita tahu Tuhan itu maha kuasa. Bisakah tidak Tuhan bisa jadi apa saja karena dia maha kuasa. Dengar dulu. Tuhan bisa jadi air, Tuhan. Dengar dulu. Kamu dengar saya dulu. Tuhan itu maha kuasa, bisa jadi apa saja, bisa jadi air, bisa jadi batu, bisa jadi pohon, bisa jadi api, bisa. Tetapi timbul pertanyaan, pantas tidak Tuhan menjadi yang bukan Tuhan? Pantas tidak? Contoh, sabar. Kamu mengukur Tuhan atau Dengar enggaknya? dulu, bukan mengukur Tuhan. Dari Ini kita segi apa kamu mengukurnya? Nah, kan saya kalau berbicara kejang-kejang Dari dia. segi apa kamu mengukurnya? Sabar dulu. Assalamualaikum Munirifa. Sabar dulu. Kamu tenang dulu. Ya, kamu mengatakan, ya, Tuhan bisa jadi apa saja bisa. Tuhan bisa jadi air, bisa jadi api, bisa jadi gunung, bisa. Tetapi ada 2 poin di situ yang harus kita kaji. Yang pertama, pantas tidak Tuhan menjadi bukan Tuhan. Yang kedua, kalau pantas, dalilnya mana? Karena ketika kita berbicara agama, berarti kita berbicara dalil. Tuhan bisa jadi manusia, terserah. Yang penting ada dalilnya, saya percaya. Mana dalilnya? Nah, kita berdua ke pasar bisa tidak? Bisa. Kita berdua ke mall Yohanes bisa 1 tidak? ayat Bisa. 1. Sabar dulu, itu Yohanes nanti saya pukul mulutnya itu. Sabar dulu, tenang saya. Diam dulu. Saya belum habis, nanti baru kau bernarasi. Ya, diam dulu. Nah, kutanya sama kamu, pemuja Yesus. Kita berdua kemana saja bisa atau tidak? Boleh enggak kita berdua ke mall? Bisa? Boleh enggak kita berdua ke pasar? Boleh? Boleh enggak kita berdua ke mall dalam keadaan telanjang? Boleh? Nah, itu kaulah, pergi sana. Bukalah bajumu. Boleh. Assalamualaikum nih, ini memang gelang ungu nih. Coba kamu angkat tangan, saya lihat ada gelang ungu enggak di tangan tuh? Coba angkat tangan. Ada enggak gelang ungu di tangan tuh? Oh, enggak ada, Uni sudah dicabut. Masuk Uni. Ya, jadi saya mau ngasih tahu Bang Loding. Bang Loding dulu saya sangat Ngejek menggemari. aku ya. Sebentar. Sabar, Uni bicara, sabar. Saya mau curhat sama Bang Loding. Saya dulu sangat suka sama Deddy Corbuzier sama Jason Statham. Saya pikir orang botak itu pintar. Karena kehadiran dia, saya sekarang udah nggak percaya orang botak itu semuanya pintar. Ya. Makanya saya kasih Jadi tumbuh ini rambut tuh terang- nih. Sudah ada rambut sedikit nih. Saya enggak gunting-gunting lagi nih, gara-gara dia nih. Iya, jadi saya ini mengecewakan ya, orang botak yang mengecewakan. Jadi oke. Sebetulnya paradigmanya orang-orang Kristen itu rusak karena mereka itu tidak mengikuti standar ilmu. Mereka tidak ikut KBBI, mereka tidak ikut bahasa yang sudah dirampungkan oleh bahasa-bahasa manapun, nggak ikut. Mereka punya bahasa sendiri. Nah, kamusnya adalah Kamus Kristen Rohani Indonesia. Tapi sebelumnya saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya yang ada di sini. Ini Bunda Eva yang di ini bukan? Iya. Benar Iya. ya? Ya. Masya Allah, Bunda Eva baru Apa kabar kenal Uni? ini. Salam kenal, Ini Masya aku Allah, baru- beliau ini luar biasa Baru banget. keluar lagi nih aku nih sekarang. Masya Allah, Bunda, aku dari sisi pribadi aku mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya kepada Mesiah ya Bunda. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak. Nah, kita lanjut nih buat Bang Panglima L. Assalamualaikum, salam kenal. Ini buat istri orang Kristen ya? Waalaikumsalam. Yang Kristen Dia Kristen baru bukan? syahadat. Ini baru syahadat. Baru dia syahadat. Alhamdulillah. Nah, oke, kita fokus ke Bang ini ya.
Sebetulnya Bang Botak. analogi Bang Loading itu sangat mudah dipahami ya. Sangat mudah dipahami tadi. Tadi Bang siapa namanya Bang Gregory ini bilang dia itu kalau seandainya ke mall itu tidak masalah telanjang. Ah, inilah bedanya Bang ya. Islam itu punya batasan Bang. Yang membatasi kami adalah agama kami, syariat kami. Kalau Bang Gregory itu tidak punya batasan. Suatu saat kalau Bang Gregory itu mohon maaf ya, meniduri ibu kandungnya sendiri itu juga bisa. Karena mampu dong melakukan hal itu. Kalau pertanyaannya bisa nggak abang meniduri ibu abang? Bisa. Karena pertanyaannya bisa atau tidak bisa. Tinggal buka celana bang. Gampang sekali itu. Tapi di dalam Islam, sebentar. Nanti abang tanggapi. Nanti anda tanggapi. Tapi inilah Islam. Bukan hanya bicara bisa atau tidak bisa. Kami bicara pantas atau tidak pantas, patut atau tidak patut. Itu. Bahkan pertanyaan kepada Allah saja kami tidak berani mempertanyakan. Bisa nggak Allah menjadi ini dan itu? Kenapa kami tidak berani? Karena kami sudah diikat dengan pengetahuan tentang Allah. Bahwa Allah itu tidak akan pernah mau jadi makhluknya. Nah, jadi ini perbedaan Bang Glory dengan umat Islam. Kami umat Islam punya batasan, punya adab, punya aturan, punya moralitas. Kalian tidak punya apapun. Makanya abang kalau ke mall telanjang pun tidak berdosa, tidak masalah. Dan bahkan meniduri orang tuanya pun tidak masalah. Semoga dipahami. Lanjut Bang Botak, Bang Gregory. Topiknya Bang. Bisa semua bisa dilakukan kalau memang rasa malu itu nggak ada. Kalau memang sudah gila atau mungkin sudah ketelatan batas. Nah, jadi kalau Tuhan menjadi manusia itu karena dia mau. Kalau dia mau. Kalau dia nggak mau buat apa? Sebentar. Oke, stop, selesai. Berarti menurut Anda, Tuhan Anda mau jadi manusia? Ya. Tunjukkan di mana Tuhan Anda pernah berkata dia mau jadi manusia. Karena dia pernah mengatakan Allah bukanlah manusia. Silakan tunjukkan. Jangan ngaco. Jangan sembarangan. Silakan. Itu perkataan itu kamu kutip dari perkataan Bileam. Bileam dengan percakapan dengan raja pajak itu Silakan pernyataan Anda tunjukkan bahwa klaim pribadi itu memang tadi, bukan Bang. manusia. Bang, tunjukkan klaim dia Anda. kata itu karena yang dia tahu manusia itu adalah manusia pembohong pendusta. Jadi Tuhan itu bukan pembohong pendusta, makanya bukan manusia. Jadi Justru kalau seandainya cuma Tuhan Anda jadi ditunggal manusia, itu. dia pendusta. Justru kalau dia katakan dia mau jadi manusia, dia pendusta. Karena dia yang bilang kalau dia bukan manusia, tiba-tiba jadi manusia, berarti dia pembohong. Maka untuk membuktikan kalau Anda itu benar, tunjukkan pernyataan, Bang. Jangan rebutan bicara, santai. Saya cuma minta bukti aja kok. Kita ini bukan di komal-komal Bang ya, di tempat dialog. Jangan kita itu hanya bicara klaim, karena itu nggak ada gunanya depan para pendiskusi Bang. Kita berdiskusi ini bukan klaim, tapi pembuktian atas semua klaim. Kalau Anda sudah mengklaim bahwa Tuhan Anda mau jadi manusia untuk menyelamatkan manusia, tunjukkan dalilnya di mana Tuhan Anda pernah bilang begitu. Rika, tapi ayat itu kamu sudah Tunjukkan mengklaim dalilnya. bahwa Tuhan itu bukan manusia. Cuman ayat itu. Itu bukan klaim, saya membaca perkataan ayat. itu kamu ambil. Saya membaca Kamu ayat. kutip perkataan itu Tuhan itu bukan manusia. Ya udah kalau gitu siapa yang Iya, berkata ayat Allah itu kamu, bukanlah tapi kamu manusia? tidak lanjut. Kamu tidak lanjut ke bawah selanjutnya. Siapa yang mengatakan Itu kalau Allah bukan pernyataan manusia? itu bukan Allah sendiri. Ketika kalau Allah Ya sendiri yang siapa? Oke, itu bukan Allah ya. Itu bukan Kalau Allah ya. Allah yang Oke, benar. kita lihat ayatnya. Aku berfirman kepadamu, dengar dulu, dengar. Kalau memang firman Tuhan Yesus mengatakan, aku berfirman, aku bukanlah manusia. Kalau dia sendiri mengatakan itu seperti itu, dibatalkan apa yang sudah kukatakan. Oke, Tapi baik. yang mengatakan itu Maka adalah tunjukkan kepada saya di mana Tuhan Anda. Maka tunjukkan kepada saya di mana Tuhan Anda pernah berkata dia mau jadi manusia. Silakan. dia mau jadi manusia karena begitu besar kasih manusia maka aku ngomong mana ya? Aduh. Karena begitu besar kasih menggerakkan aku.
Mana? Mana datanya? Karena begitu besar kasih Allah, dia mengutus Sabar, sabar, sabar. aku yang adalah manusia, begitu tulisannya. Wah, jadi berubah ya. Coba mana ayatnya? Kalau dia mau jadi manusia. Pokoknya itulah ayatnya. Mana? Itulah mana? Saya bantu. Yohanes 3:16. Tampar juga muncungnya Yohanes itu bang. Sembarangan dia ngomong. Tahap-tahap aja kata dia. Di satu ayat dia bilang, Yohanes ini agak lain dia nih. Yohanes mana ini yang banyak kali bohongnya nih? Ya. Silakan Bang Gregory tunjukkan kalau Tuhan Perjanjian Lama itu pernah bilang dia mau jadi manusia. Ya, silakan. Rambut gak akan ketemu tuh. Karena dia berbohong. Karena kebohongan yang ditampilkan ke kita. Ya udah di perjanjian baru, Kalau Tuhan mau jadi manusia, silakan. Apa bilang di perjanjian lama? Mau perjanjian baru, perjanjian lama, perjanjian yang akan datang, perjanjian udah gonta-ganti, masa bodoh. Pokoknya di mana di kitabmu dituliskan bahwa Tuhan itu mau jadi manusia. Yohanes 3:16. Mau juga. Bacakan. Ripa. Kau bikin pusing orang aja kau. Mana ini? Mana dalilnya? Sabar. Cari dalilnya coba. Iya, silakan diskusi ini. Uni Rifa ini orang yang intelektual ini, coba Karena kamu begitu besar bertanya kasih tadi kan. Allah akan dunia ini sehingga ia telah. Aku baca kok ngoceh lagi. Karena begitu besar akan dunia kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Udah. Itu kalau Tuhan mau jadi manusia. Yang ingin Tuhan jadi manusia itu bukan Tuhan kalian. Saya tinggal bentar Bang Godin, saya tutup pintu dulu, berisik. Ya, silakan Ustadz mau masuk atau Mpo Eva. Assalamualaikum Bunda Noi. Jadi begitu, sudah saya bilang, kita ini kan punya kitab suci. Kalau kamu berbicara agama itu dengan kitab suci, kan kamu pegang itu kitab suci. Kamu kasih, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kamu pikir kami Islam tidak percaya? Kami percaya dia diutus bagi Bani Israel. Bukan Bani ketempelan seperti kalian, bukan. Cuma nempel. Tidak ada, Yesus diutus. Nah itu. Kan itu janjinya. Apa janji? Karena Israel menolak. Makanya kami dapat. Di mana dalilnya itu karena Israel menolak Yesus maka dia berikan ke Bani Kristen. Kalau ada saya nikah lagi besok. Mana? Coba carikan mana? Nggak kali kau, mau nikah aja kerjamu. Coba mana? Daripada baptis. Kalau dia mampu kenapa kamu yang marah? Orang banyak yang mau sama dia kalau dia mampu, kalau istrinya izin. Apa pula kamu yang marah? Kecuali dia nggak mampu, istrinya nggak izin, baru. Orang kalau istrinya izin terus dia mampu, kok marah pula? Kau bawang botak, lucu kali bawang botak. Kamu kok marah? Sudah. Coba kamu kembalilah, kamu kan seorang pendeta. Ayat. Kok malah bahas pribadi? Iya, dia ini seorang pendeta kok begini jadi begini ya. Coba kamu diskusi itu yang berwibawa sedikit. Bawa mobil, bawa ATM, gitu. Yang berwibawa begitu. Kita beribawa pakai jas. Berdiri di mimbar. Itu beribawa. Ini mau tidur. Oke, sekarang di mana kamu bilang kan kita berbicara agama ini harus berlandaskan dalil. Kalau Islam bertanya, kamu menjawab itu sesuai dalil yang tertulis di Bibel kamu. Agar kami mau percaya atau tidak, ada dalilnya di Bibel.
Nah, contohnya begini. Ini saya kasih contoh buat kamu ya. Saya kasih contoh buat kamu. Coba kamu baca Yohanes 1:14. Coba baca. Saya Ini tidak contoh. saya tidak berusaha, Pastor Lodi. Iya, oke. Coba baca Yohanes Tidak 1:14 dulu. Iya, baca Yohanes 1:14 dulu. Coba kita sama-sama baca. Apa isinya? Oke. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Di situ ada kata diberikan. Siapa yang memberi? Ya siapa? Siapa Kamu yang nggak nanya memberi? aku kan? Kamu nggak nanya aku kan? Turun kau. Dia tidak tahu kalau saya punya mujizat pukulan rohani.